dapetin boti secara legal gampang banget. Lo bisa beli tanpa harus takut sama razia, takut sama polisi, bisa. Halo, sabar sob, ketemu lagi sama gue Mons Madness. Materi kali ini gue akan bahas mengenai benzo lagi ya, benzodiazepin. Kalau kemarin kan sekilas aja gue bahas masalah online, beli secara online. Nah kali ini gue akan lebih sedikit mendalami. Ini materi mengenai benzo ini sebenarnya materi yang mungkin nih ditunggu-tunggu oleh para botimen, pecinta obat, atau kalau gue dulu nyebutnya Robocop. Kalau lu nggak tahu Robocop, rombongan bocah kopi. Jadi orang kena benzo itu identik banget sama kopi. Kenapa kopi? Karena kafein dan benzo kalau dia nyatu ya, itu akan lebih high lagi, lebih tinggi lagi gilanya. Oke, makanya jangan heran kalau orang kena boti itu bisa ngopi sampai 6-7 gelas sehari karena dia ngecas lagi, naik lagi. Oke, untuk permulaan gue jelasin dulu bahwa benzodiazepin ini adalah sedatif. Kalau yang nggak tahu, sedatif itu penenang yang digunakan untuk relaksan otot ya, dan juga untuk relaksasi pikiran. Relaksan otot itu apa? Melemaskan otot ya. Oke. Dia itu selama ini benzo digunakan untuk gangguan kecemasan, panic attack atau serangan panik ya, penenang sebelum operasi, insomnia, otot tegang, kejang, dan sindrom ketergantungan alkohol jika digunakan secara medis ya kan. Kalau non medis digunakan adalah untuk yang nggak benar masih, dan itu jangan ikutin ya. Oke. Cara kerja benzo ini dia mempengaruhi sistem saraf pusat ya, dan akan membuat saraf otak menjadi kurang sensitif terhadap rangsang sehingga menimbulkan efek menenangkan, bukan menegangkan ya. Kalau menegangkan nanti Viagra lo tegang sedikit menenangkan ya. Oke. Benzodiazepin ini ada beberapa jenis. Di situ ada alprazolam, ada chlordiazepoxide, di situ ada clobazam, clonazepam, ada di situ diazepam, estrazolam, lorazepam, midazolam, dan nitrazepam. Mungkin masih ada banyak jenisnya ya, gue nggak akan sebutin ini yang umum banyak di Indonesia. Alprazolam itu seperti apa? Yang banyak disalahgunakan satu sanak. Yang kedua alprazolam generik ya, dari berbagai jenis deh alprazolam itu komposisinya ya, kalau sanak jualnya ya. Lalu ada atarax, lalu ada apazol, ada kamlet juga ya, dan lain-lain. Kalau dulu ada alganak juga ya. Lalu chlordiazepoxide ini kayaknya buat sakit perut deh, chlordiazepoxide, dan ini yang paling murah dari semua benzo. Di pasar gelap pun paling murah ya. Ada Kliat, ada Braxidin, ada Librax ya. Lalu ada clobazam itu frisium dan teman-temannya. Clonazepam ini yang paling banyak nih. Riclona, Rivotril, nah itu paling banyak. Oke. Lalu diazepam, ada Valdimax, ada Valisan B, di situ ada Stesolid. Ya, ini yang gue sebutin merek dagang semua nih ya. Sebenarnya gue agak takut sih menyebutin, cuman karena channel ini untuk edukasi ya, mau nggak mau gue harus jelaskan, karena kan untuk mengedukasi kalian ya. Oke, lalu kita sambung dari tadi alprazolam, chlordiazepoxide, clobazam, clonazepam, diazepam, lalu sambung ke estrazolam. Itu esilgan juga banyak disalahgunakan ya. Selanjutnya ada clorazepam, merlopam, atau atifan juga bisa ya. Lalu midazolam, nah ini agak jarang. Midazolam biasa di klinik yang pakai hipnos, nyilos gitu dah. Lalu nitrazepam itu Dumolit, Nipam zaman dulu. Dumolit tuh banyak tuh, tapi kalau di pasar gelap agak-agak sulit didapatkan. Kalaupun ada ya mahal harganya. Seperti itu. Selanjutnya efek samping. Nah ini gue bicara efek samping benzo ya. Benzo itu efek sampingnya sangat-sangat nggak enak ya. Satu, ngantuk. Yang kedua, linglung. Yang pasti. Yang ketiga, lemas. Yang keempat, gangguan ingatan. Nah ini gue ada cerita menarik nih, gangguan ingatan nih. Jadi pernah dulu ada kejadian gue bokul boti karena gue ditakut-takutin, ada razia. Itu gue inget dulu zaman kersatan ya. Itu langsung gue makan di tempat. Seingat gue dulu satu lempeng itu isi 24 biji deh. Langsung gue makan di tempat. Yang terjadi adalah gue lupa apa yang terjadi.
seminggu gue blank, benar kosong, gue nggak ingat apa-apa di situ. Kejadian ini itu gue nggak sadar, ya kan. Dan setelah gue sadar, ya gue ada di tempat teman, dan itu beda kota sama gue, kan aneh. Gue pulang pun dia ongkosin sama dia. Dan kalau kata cerita teman gue minta ongkos itu sama nyokapnya itu, dan nggak ngerti gimana bisa dikasih. Namanya ya kayak kemarin gue bilang, ini tidur sambil berjalan ya kalau kena benzo ini. Lalu selanjutnya selain gangguan ingatan, ada gangguan keseimbangan tubuh. Kapal miring kapten bantai. Ya, selanjutnya gangguan gerak tubuh juga ya, dan tekanan di sistem nafas. Ini bahaya ya. Yang paling parah ini orang ketinggian benzo adalah suicidal thought, keinginan untuk bunuh diri. Makanya jangan heran kalau orang bunuh diri setelah ketinggian benzo. Nah itu bahayanya benzo. Makanya lo yang masih pakai, jangan lo pikir alah ini obat gampang, tubuh gua kuat. Itu kata lo, ya kan. Karena gini, orang begitu kena boti nih, dia minum boti, besok minum lagi, dia akan merasa gue merasakan hal yang sama, nggak ada perubahan. Padahal ini otak lu udah cakacak nih, pikiran lu udah cakacak kayak gitu. Dan boti kalau ketinggian baper men, baper, sangat-sangat baper ya. Oke, pembukanya seperti itu. Selanjutnya di konten sebelumnya gue udah pernah ngajarin lu, bukan ngajarin ya, gue udah pernah ngasih tahu gimana boti itu beredar di Indonesia secara ilegal ya. Gue bukan ngajarin lo cara beli ya, ingat di garis bawahi, bukan ngajarin ya. Kenapa gue gak ngajarin? Karena sesungguhnya 90-95% benzo yang beredar di pasar gelap adalah palsu. Palsu bang, bener palsu. Sekarang yang pasar obat di Jakarta aja, jangankan cuma mengganti tanggal kadaluarsa, bikin palsu pun banyak banget. Jadi bukan cuma di online, di pasar gelap itu pun, di pasar obat itu pun, ya gue nggak usah sebut lah, nggak usah kasih tau namanya, lu juga udah tau lah. Itu lu cari di tokonya nggak ada, tapi lu cari, kalau bahasa gue tuh anak panah tuh, orang-orang yang duduk di tangga-tangga pada saat lu pede, lu datangin bang, ada E2 tuh bahasa Silkan ya bang, ada E2, oh ada bang. Biasanya dia paling banyak 2 lempeng, tapi kalau minta bang gue mau sepok, dia akan cariin ya. Cuman ingat, kadar keasliannya 90% palsu sob ya. Lalu di mana yang asli dan gimana dapetinnya? Gue ajarin ya kali ini. Lo mau dapetin boti secara legal gampang, gampang banget. Lo bisa beli tanpa harus takut sama razia, takut sama polisi, bisa. Caranya bang? Caranya adalah lu ke psikiatri. Cari di RSUD itu banyak tuh. RSUD itu biasa di psikiatri. Lu tinggal datang ke sana, lu jelasin permasalahan lu apa. Ini kalau ini gue nggak mendiskreditkan profesi ya. Dokter, ada dokter yang memang dia membatasi penggunaan benzo. Artinya lu dikasih benzo, tapi next lu berobat lagi, benzo itu akan dikurangin sama dia, atau mungkin nggak dikasih lagi. Tapi ada dokter yang nakal, ada. Gue pernah nemuin di salah satu RSUD di Jakarta juga. Begitu gue datang gue habis kena Reclonamen. Gue datang ke sana, begitu gue asesmen sama si dokter, gue cerita, dia cuma senyum-senyum. Terus dia tanya, kamu biasa pakai apa? Terus gue bilang, saya biasa pakai Reclonamen sama Alprazolam. Oke, dia langsung bikin resep dan tebusnya di rumah sakit itu sendiri. Dia nggak arahin ke luar. Gue nggak tahu apa memang alurnya seperti itu. Tapi itu sangat mudah banget gue dapetin. Waktu itu gue dapet 2 lempeng. Ya, 2 lempeng. Reclona 2 lempeng Alprazolam dari dokter ya. Oke. Karena saat itu tujuan gue adalah sebenarnya cuma sekedar mau dapet benzo doang buat gue rekreasi ya. Jadi ya gue minum lah. Tak, udah habis selempeng. Akhirnya sob, itu benzo, sisanya selempeng lagi. Gue sobek, gue taruh di kloset, gue buang. Kenapa begitu? Jadi setelah gue pakai selempeng itu, gue baper. Di rumah gue marah-marah, anak istri gue marahin.
sensitif banget. Semua orang bawaannya kayak pengen nonjok gitu ya. Iya, gimana sih bawaan? Iya, emosional juga nggak kekontrol. Itu. Dan dari situ kan kalau kita berobat lah ada kartunya gue gunting. Gue langsung berpikir, oh berarti gue harus kembali ke psikiatri di rumah sakit yang sebelum. Oke. Sekarang kenapa sih akhirnya gue ajarkan ini? Gue bukan ngajarin lo buat beli ya. Ini sebenarnya kalau lu ikutin dari awal, ini di sini gue ngerimain lu yang masih pada pakai. Kalau lu beli di pasar gelap, hati-hati barangnya palsu. Artinya lu asesmen di dokter, ya kan? Asesmen di dokter. Nah ini sedikit apa ya, peringatan lah buat psikiatri untuk lebih bijak ya. Dilihat dulu case per case seperti apa. Gue nggak menggeneralisir. Ada cuma 1-2 lah paling ya, 1-2 ada seperti itu. Ya memang sebenarnya mereka berhak untuk kasih. Ya. Walaupun menurut gue kurang bijak gitu. Dan gue mengenalinya gampang. Ketika itu sudah terlalu parlente segala macam so asik kan, pasti gampang gitu. Tapi begitu dianya wise, bijaksana, gue diajak diskusi, gue takut mau ngomong ya, kayak gitu. Ya. Ini gue sekali lagi gue jelasin bahwa gue di sini bukan mau menggeneralisir, gue mau menjudge bahwa dokter psikiatri seperti itu, enggak, sama sekali enggak. Gue cuma sedikit mengingatkan, kurangilah benzo kalau memang nggak perlu ya jangan, ya. Oke. Mungkin materi benzo sampai di sini. Next, kalau lu pengen gue bahas benzo lagi atau gue bahas materi yang lain, silakan disampaikan di komen di bawah, atau lu bisa DM ke IG gue boleh. Ya. Oh iya, satu lagi sob. Besok di hari Kamis tanggal 23 jam 8 malam gue akan live IG barengan sama antinarkoba.com ya. Jadi lu yang belum follow antinarkoba.com, lu silakan follow, dan lu juga kalau belum follow IG gue monsmadness13 silakan lu follow IG gue. Besok jam 8 gue akan live IG di sana bareng antinarkoba.com, kita diskusi sama-sama ya. Gue akan berbagi cerita di situ semuanya, perjalanan hidup gue gimana sampai akhirnya gue bisa bersih, gue bisa bebas dari narkoba ya. Gue akan share di situ semua. Jadi gue akhiri pertemuan kita kali ini. Next kita akan bahas lagi materi yang lain ya. Oke, terima kasih. Pesan gue buat kalian, berhentilah ya, karena gue bisa berkarya tanpa narkoba. Gue bisa, masa lo enggak? Oke, sekian dan terima kasih.